Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Fahira Mutia Kirana. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video untuk membantu pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8 yang berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah atau materi bab 1, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Dalam video ini, saya akan membahas seputar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Iman keberapa? Iman kepada kitab-kitab Allah dalam rukun iman? Yap, betul. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kemudian, apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Iman artinya percaya. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16, yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya dan jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Kemudian, ada berapa sih kitab-kitab Allah yang diturunkan? Yang pertama, ada kitab Taurat, ada Zabur, ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kita kepada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Di daerah Israel, di Mesir, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Apa sih kandungan isi kitab Taurat? Ada 10 perintah dalam kitab Taurat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung atau menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabtu. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu atau saksi palsu. Yang ke-10, janganlah kamu menginginkan apapun yang juga dimiliki oleh sesamamu atau mengambil hak orang lain. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab ini diturunkan pada abad 10 di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Isi pokok ajaran kitab Zabur, yang pertama, pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga, kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Keempat, kisah tentang umat atau kaum terdahulu. Kelima, ungkapan Nabi Daud alaihi salam. Yang keenam, permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan oleh Nabi Daud. Yang ketujuh, sukacita yang dirasakan Nabi Daud setelah meraih kemenangan. Yang kedelapan, zikir dan doa. Setelah kitab Zabur, ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan pada abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan bahasa Suryani. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira. Qala inni abdullahi atnil kitaba wa ja'ala nabiyya, yang artinya,
Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 30. Kemudian, apa saja sih isi dari kitab Injil? Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kitab Injil ada kitab Al-Quran, yaitu kitab terakhir umat muslim. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 3. Dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz, terdapat 6.236 ayat, dan Al-Quran ini diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kemudian, apa saja sih kandungan dalam Al-Quran? Yang pertama ada akidah, yaitu keyakinan yang menitik beratkan pada ketauhidan dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, syariah, yaitu hukum Islam yang meliputi ibadah dan muamalah. Ketiga, akhlak, yaitu yang berkaitan dengan perilaku sopan santun, baik hubungannya dengan Allah ataupun dengan manusia. Kemudian ada berita gaib, yaitu yang berkaitan dengan dunia yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia. Kemudian ada janji bagi yang taat kepada Allah dan ancaman bagi yang melanggarnya. Yang terakhir adalah kisah para rasul dan umat terdahulu. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu Allah. Beberapa nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Syed 50 suhuf. Nabi Syed adalah nabi yang tidak wajib kita ketahui, dan Nabi Syed adalah putranya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ada Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf, dan Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Perbedaan kitab dengan suhuf. Isi kitab lebih lengkap, sedangkan suhuf ada sebagian hukum yang tidak tercantum. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Kitab biasanya berlaku lebih lama, sedangkan suhuf sifatnya sementara. Kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.